Tania tetap tinggal di rumah ini. Dia lagi hamil, lagi mengandung cucu papa. Tidak akan papa biarkan dia menderita hidup bersama kamu. Papa yang akan menjaga dia. Sekarang pergi kamu dari sini. Papa. Pak. Makasih ya, Pak. Papa nggak laporin aku ke polisi. Dan Papa nggak penjarain aku. Makasih ya, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Aku janji sama Papa. Aku akan berubah. Jadi manusia yang lebih baik lagi sekarang. Aku janji sama Papa. Aku akan menjadi suami yang baik untuk Tania. Dan jadi ayah yang baik untuk calon anak aku. Aku janji sama Papa. Aku mohon maaf ya, Pak. Papa. Kami kok ada di sini? Enggak. Aku nggak rela kalau Papa maafin Kamiko begitu aja. Setelah semua yang udah Kamiko lakukan, Kamiko harus menanggung akibatnya. Apa maksudnya semua ini? Kamiko diterima lagi di rumah ini? Apa bisa ya? Papa maafin Kamiko begitu aja? Apa bisa gitu? Terima semua perbuatan Kamiko selama ini? Aku tahu, Papa orang yang adil. Dan kali ini aku sangat berharap, aku mohon sama Papa. Tolong Papa tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Devan, kamu harus tahu, Papa sudah membuat keputusan. Makanya, Papa panggil kamu ke rumah. Miko, kamu dengar baik-baik ya. Papa tidak akan menyeret Miko ke penjara. Nggak bisa gitu dong, Pak. Dia udah jelas salah. Dia udah jelas salah. Apa sih maksudnya? Miko, masuk. Cukup. Papa belum selesai bicara. Walaupun Papa tidak akan menyeret Miko ke penjara. Tapi mulai hari ini, Papa akan menghapus nama kamu dari daftar ahli waris Papa. Semua fasilitas dan hak kamu sebagai anak akan Papa cabut. Dan mulai sekarang juga, kamu pergi dari rumah ini. Pergi kamu. Papa, aku mohon sama Papa. Jangan, Pak. Jangan Papa ngelakuin itu, Pak. Aku mohon sama Papa. Pak, tidak bersalah, Pak. Aku tidak membunuh Mama. Aku akui, aku memang salah sama Alia. Tapi pada saat itu aku tidak punya pilihan, Pak.
Tolong, Pak. Jangan Papa ngelakuin itu. Jangan usir aku dari sini, Pak. Aku mohon, Pak. Pak. Selamat pagi, Bu Misal. Selamat pagi, Bu Misal dan Pak Banyu. Terima kasih ya karena kalian semua sudah berkumpul sesuai dengan arahan saya. Jadi saya meminta kalian berkumpul karena saya ada pengumuman penting untuk kalian. Jadi mulai hari ini suami saya Pak Banyu akan mulai bekerja dan aktif kembali sebagai CEO di perusahaan seperti sebelumnya. Selamat datang kembali Pak Banyu. Kami sangat senang Pak Banyu pulih dan kembali memimpin. Iya Pak, walau Bapak tegas, berwibawa, tapi kadang Bapak juga bikin takut. Bapak juga sering perhatiin kita. Ternyata orang-orang di sini emang mengenali aku sebagai Banyu. Kalau gitu, Cakra itu siapa? Untung aku belum mengumumkan kematian Banyu ke semua karyawan aku, kecuali Poppy. Sampai sekarang aku masih belum bisa terima kalau Banyu itu sudah tewas. Aku mohon sama kamu, jangan dilepas pegangan tangan aku. Aku nggak mau mereka berpikiran kita nggak semesra dulu. Ya, please. Yaudah kalau gitu kami ke ruangan dulu ya. Permisi. Baik, Bu. Mohon sama Papa. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Pak, selain keluarga ini, Pak. Aku sudah kehilangan Mama, aku gak mau kehilangan Papa. Miko, kamu dengar ya. Keputusan Papa sudah bulat. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Papa, termasuk tangisan kamu ini. Papa sayang sama kamu, Miko, sebagai anak kandung Papa. Makanya Papa nggak menyeret kamu ke kantor polisi dan memenjarakan kamu. Asal kamu tahu ya, Miko. Rasa sayang seorang ayah tidak akan bisa merubah kesalahan besar yang telah dibuat anaknya. Tapi kamu, Miko, harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan kamu kepada Alia. Kamu harus diajarin tanggung jawab. Pergi kamu, Miko. Pak. Aku mohon sama Papa. Aku siap menerima hukuman apapun dari Papa. Aku siap, Pak. Tapi tolong, jangan usir aku dari keluarga ini, Pak. Pergi kamu sekarang juga. Atau Papa panggil polisi untuk mengusir kamu. Aku mohon ampun, Pak. Jangan usir aku dari sini, Pak. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang, Pak. Aku sudah kehilangan Mama. Aku gak mau kehilangan Papa juga. Tolong. Jangan lakuin ini sama aku, Pak. Pergi kamu, Miko. Pergi kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Tania, kamu istri aku. Kamu ikut aku ya. Dampingi aku. Aku mau hidup sama kamu. Dan calon anak kita. Ya. Tania tetap tinggal di rumah ini. Dia lagi hamil. Lagi mengandung cucu Papa. Tidak akan Papa biarkan dia menderita hidup bersama kamu. Papa yang akan menjaga dia. Sekarang pergi kamu dari sini. Ya.
akan pergi dari rumah ini. Tapi aku tidak akan pernah lupa apa yang sudah Papa lakukan sama aku pada hari ini. Perlakuan Papa sudah sangat baik, Miko. Mengingat kejahatan kamu yang begitu besar. Jadi, Papa tidak akan pernah menyesal dengan keputusan Papa. Demi kebaikan semua pihak. Ya, aku pergi. Aku pergi. Oh, kita masuk aja ya, Pak. Kita istirahat ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Pelan ya, Pak. Sania, tolong ambilkan obat Papa ya. Iya, tunggu sebentar ya, Pak. Papa mau dianterin ke rumah sakit nggak, Pak? Biar dokter bisa ngecek kondisi Papa. Takutnya Papa kenapa-napa. Nggak usah, Devan. Papa masih bisa menahan ini. Papa yakin Papa kuat. Papa minum dulu. Ini keputusan yang sangat berat buat Papa. Papa harus mengusir anak kandung Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Opa kenapa? Sakit jantung Opa kambuh lagi. Iya, Nisa. Nisa. Maafin Opa ya. Opa kenapa yang minta maaf? Emangnya ada apa? Opa harus mengusir Papa kamu, Papa Miko. Opa kenapa mengusir Papa Miko? Bukannya Papa Miko habis kecelakaan? Nis, Opa terpaksa mengusir Papa kamu dari rumah ini karena ternyata Papa kamu adalah penyebab kematian Oma Helsi. Papa kamu melempar semua kesalahan ke Alia yang akhirnya mengakibatkan Alia harus masuk penjara. Kok bisa Papa Miko sejahat itu? Kita semua juga gak nyangka Kamiko akan melakukan itu. Nis, Kak Tania, semoga kalian bisa dengan ikhlas menerima keputusan Papa ini. Walaupun sebenarnya hukuman yang terima Kamiko itu nggak sebanding dengan derita Alia.
Sa. Biar Mama temenin kamu ke kamar ya. Ma. Wah, Devan, duluan ya. Ayo, sayang. Jadi ini ruang kerja aku dulu. Iya sayang, ini ruang kerja kamu dulu. Gimana, kamu suka nggak? Oh ya sayang, aku juga udah minta tim kantor untuk mengirimkan dokumentasi penting biar kamu bisa menyesuaikan diri. Terus aku juga udah minta dikirimkan agenda sama proyek di perusahaan yang sedang berlangsung dan juga tim dan karyawan yang akan bekerja di bawah kamu ya. Pokoknya kamu harus semangat terus. Sama kayak dulu kalau kamu tuh ngebahas pekerjaan sama aku. Tapi menurut aku nih sayang, kamu gampang sih untuk menyesuaikan diri. Karena kan kamu sempat lama tuh gak kerja karena kamu dirawat karena kecelakaan. Ya? Oke. Aku akan coba pelajari semuanya. Nah ini dia aku suka dari kamu. Kamu tuh orangnya optimis banget sayang. Oh ya, pokoknya kamu pelan-pelan aja mempelajari semuanya. Aku nggak mau, pokoknya kamu buru-buru tuh aku nggak mau. Kamu pelajari dari gambaran umum dulu aja. Nanti kalau ada hal yang kamu nggak ngerti atau kamu nggak tahu, kamu bisa tanya aku ya sayang ya. Oke. Oke sayang, selamat menyesuaikan diri. Hancur udah semua hidup gua saat ini. Gua udah kehilangan semuanya dalam sekejap. Gua harus kemana sekarang? Dan gua udah gak punya apa-apa lagi. Papa juga sangat keterlaluan. Bisa-bisanya Papa usir gua dari rumah. Dan gua dicoret dari daftar keluarga. Gua gak tahu harus gimana nasib gua sekarang. Gue juga udah gak punya uang sekarang. Gue gak tahu dompet gue ada di mana setelah gue kecelakaan di proyek. Sekarang, gimana caranya supaya gue bisa bertahan hidup tanpa uang? Tanpa apa yang gue miliki selama ini? Cincin. Cincin kawin gue dengan Tania. Apa gue jual aja ya? Cincin kawin gue ini. Ya. Sebaiknya gue jual cincin kawin gue ini untuk gue bertahan hidup. Buat apa gue mempertahankan cincin kawin ini kalau Tania sebagai istri gue sama sekali tidak peduli dengan kondisi gue. Sebaiknya Papa istirahat juga ya, supaya cepat stabil lagi kondisi Papa. Devan, Papa nggak mau istirahat. Karena Papa mau bicara sama kamu. Mendingan Papa istirahat dulu deh, tunggu kondisi Papa lebih stabil ya. Ya, sekarang deh. Papa harus membicarakan ini sekarang juga. Devan, semalaman Papa memikirkan keputusan Papa tentang Miko. Papa rasa dengan menghapus nama Miko dalam daftar waris Papa, dan juga mencabut semua fasilitas yang Papa berikan selama ini kepada Miko,
Itu adalah hukuman yang lebih baik, lebih pantas Miko dapatkan daripada harus mengirim dia ke penjara, Devan. Sebagai seorang ayah, Papa juga nggak mau menjadi seorang ayah yang kejam, Devan, nggak mau. Tapi satu sisi lagi, Papa juga nggak bisa menutup mata atas kesalahan yang dibuat Miko. Kesalahan yang begitu besar, Devan. Papa hanya ingin Miko itu sadar dan taubat, menyadari kesalahannya dia. Itu harapan Papa. Jujur ya, Pak. Dalam hati aku yang paling dalam, aku tetap berharap bahwa Kamiko dijatuhi hukuman penjara. Devan, Papa yakin Miko di luar sana nggak bisa bertahan hidup karena semua fasilitasnya sudah Papa cabut. Itu adalah hukuman yang pantas yang dia dapatkan. Aku akan mengikuti keputusan Papa. Sekarang lebih baik Papa istirahat ya. Biar Papa cepat stabil lagi kondisinya. Sebentar, Pak. Ini telepon penting yang harus aku terima, Pak. Iya udah. Aku cuma minta tolong, Pak. Sebisa mungkin jangan terlalu mikir soal Kamiko lagi ya, Pak. Supaya Papa nggak terlalu stres. Iya udah. Biar Papa ke kamar sendirian. Halo Anwar, bagaimana? Nomor HP pembeli tabung gas akhirnya aktif, Pak. Nomor siapa sih? Berisik banget nelpon terus. Kenapa sih? Kok telepon terus? Yang nelpon gua kayaknya laki-laki itu deh. Tapi ngapain dia nelpon gua? Gua aja nggak kenal. Devan, ngapain dia kesini? Apa jangan-jangan memang sengaja dia cari gua? Orang yang sama dia juga kayaknya lagi berusaha menghubungin gua. Tapi memang mau apa sih sebenarnya? Gawat nih. Jangan-jangan Devan udah tahu gua yang pasang gas di mobilnya. Anwar, telepon lagi. Iya Pak.